semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sopan, sikap kita dalam posisi berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami tetap ada dalam lindungan Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah, doa, dan puasa kami. Roh Kudus yang tetap menuntun kami, mengajari kami, agar kami semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, walaupun ibadah kami pada saat ini secara virtual. Tapi kami yakin kuasa Roh Kudus yang tetap memberikan semangat bagi kami, hamba Tuhan, dan seluruh kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini juga. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, agar seluruh pelayanan dan firman yang akan disampaikan juga nanti bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami akan segala salah dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami undang, mari kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Amin. Iya, nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Ku
saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita membuka hati kita untuk Tuhan, mau mengundang hadirat Tuhan lebih dalam lagi masuk di dalam hati kita dengan menaikkan penyembahan ini bagi Dia. Saat kita dalam kesesakan, kita percaya bahwa penolong hidup kita adalah Yesus. Yesus yang menjadi sahabat setia bagi kita. Haleluya, haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
betapa mulia Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami percaya Tuhan, di saat kami dalam kesesakan, di saat kami dalam keterikatan, Engkau Allah yang tetap menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang berkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu dan perlindungan-Mu tetap melingkupi kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Bapa, sehingga pada saat ini kami bisa melaksanakan ibadah lewat online ini. Bapa, tetaplah Engkau yang mengurapi kami, agar kami Bapa dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, di sini kami bersehati berdoa khususnya untuk para tim medis. Baiklah Bapa, Engkau yang memberkati para tim medis dimanapun berada mereka bekerja. Bapa, Engkaulah yang mengurapi mereka dan melindungi mereka, dan juga menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka tetap aman di dalam perlindungan-Mu, di dalam pekerjaan mereka Bapa. Baik di waktu mereka menangani jiwa-jiwa yang sakit Bapa, apapun jenis penyakit mereka, tetap tim medis yang merawatnya tidak akan terkena apapun dan tetap aman di dalam perlindungan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa. Baiklah Engkau juga memberkati pemerintahan kami, agar pemerintahan kami tetap dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu di dalam bangsa dan negara ini. Khususnya tetap siap Bapa menangani setiap bencana-bencana yang ada di dalam bangsa ini. Engkau yang memberikan kekuatan dan juga hikmat ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan dengan dana sosial yang ada di bangsa dan negara ini. Engkau juga yang ikut campur tangan di dalamnya, sehingga dana sosial yang sudah disediakan Bapa untuk setiap masyarakat dapat terbagi kepada masyarakat dengan adil, dan tidak ada pemerintahan yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Segalanya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Begitu juga Bapa, setiap misionaris dan hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini sedang melakukan pelayanan dimanapun mereka berada. Tetap Tuhan, Engkaulah yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga setiap firman yang mereka tabur Bapa dapat bertumbuh dan berbuah bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengar ya Tuhan. Dan juga Engkau yang selalu memberi perlindungan bagi misionaris-misionaris dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapa, kami hanya bisa berdoa kepada mereka keseluruhannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya doa kami dapat sampai kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Allah juga hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di dalam pribadi kami, di dalam masalah kami. Kami bersyukur setiap momen yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diberkati, dikuatkan dan diteguhkan. Kami rindu aliran firman-Mu terus mengalir dalam hidup kami, supaya jiwa kami segar, penyakit kami sembuh, kekuatan kami bertambah-tambah, imunitas kami semakin naik, karena firman-Mu memang kekuatan kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.
Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan, karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu ketimbang 1000 hari di tempat yang lain. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, pribadi lepas pribadi, aliran kuasa-Mu yang luar biasa. Karena di mana Roh-Mu bekerja, di situ terjadi kebebasan, kemerdekaan, kekuatan bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang terambil dari Matius 25 ayat 36b. Demikian firman Tuhan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Pendek sekali firman yang kami bawa hari ini, tapi maknanya begitu dalam. Bahwa perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, apa tindakan kita terhadap orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang kita lawan, orang yang kita doakan. Bukankah itu tindakan kita kepada Tuhan? Apapun yang kita lakukan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka tidak pernah sia-sia pelayanan kita. Saudaraku, di dalam firman ini dikatakan ketika aku sakit, engkau melawan aku, engkau mengunjungi aku, engkau menguatkan aku, engkau mendampingi aku, engkau mendoakan aku. Ini luar biasa. Mengapa saudara? Ketika kita melawat, mengunjungi, mendoakan, menguatkan orang sakit, maka sebagian besar bebannya itu menjadi ringan. Karena ada orang yang empati, orang yang mempedulikan, orang yang mendampingi. Saudara, mengapa di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, apakah kita sudah melawat saudara-saudara kita? Apakah kita sudah memperhatikan? Apakah kita sudah merasakan pergumulannya? Di dalam masa pandemi ini, mungkin terbatas kita mengunjungi orang-orang sakit, melawat orang-orang sakit. Tetapi tidak terbatas sebenarnya kuasa doa yang kita naikkan, atau melalui teknologi informatika yang sangat luar biasa sekarang, memakai video call, kita memakai internet, kita memberikan semangat melalui telepon, melalui HP bagi saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, atau mengirim makanan ke rumah sakit, mengirim vitamin, obat-obatan kepadanya. Inilah pelayanan kita di masa-masa pandemi. Milikilah beban kepedulian kita terhadap sekitar kita. Berdoalah bagi mereka. Walaupun doa bukan mengubah ketetapan Allah, bukan mengintervensi Allah, tetapi doa, pengaruh doa bagi orang-orang percaya sangat luar biasa. Kita ingat bagaimana Abraham mendoakan kota Sodom dan Gomora, dan rancangan kota itu dihancurkan, dibatalkan oleh Tuhan. Dalam arti, jikalau memenuhi standar, kalau ada 10 orang dan selanjutnya. Saudara,
Doa adalah hak privilegium, hak istimewa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Jikalau hak istimewa itu kita tidak pergunakan, maka hak istimewa itu dicabut dari kita. Makanya hak privilegium, hak istimewa itu mari kita pergunakan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah kunci pembuka pagi dan gembok penutup malam. Bila kita belum buka dengan doa di pagi hari dan kita tidak tutup pada malam itu, kita mau istirahat di dalam doa, rasanya hidup kita ini hambar, saudara. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 41 ayat 4 sampai 5, Tuhan membantu dia di ranjangnya. Nah, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu dia sakit. Di tempat tidur kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Luar biasa. Jangan pernah lupa ada 3 sumber kekuatan bagi anak-anak Tuhan, yaitu cinta, doa, dan pengampunan. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, ketika aku sakit, engkau melawat aku. Saudara, mari kita perhatikan bahwa hidup manusia adalah suatu perjalanan yang menempuh dataran, kadang lembah, kadang perbukitan di dalam kehidupan. Ya, dalam perjalanan tersebut banyak orang mengalami penyakit fisik, penyakit psikis, kejiwaan, tertekan, kadang-kala tidak diketahui sebab musababnya. Banyak yang merasa kesunyian, kekosongan jiwa, emptiness yang tidak terucapkan di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, sehingga sukacitanya dirampok dan menjadi korban-korban terkapar di tengah-tengah jalan Jericho modern yang membutuhkan agen-agen pembebas dan penyembuh. Saya mau bertanya, sudahkah saudara sediakan bahu Anda bagi saudara yang mau menumpahkan pergumulannya, meneteskan air matanya di pundak saudara? Pertanyaan kedua, sudahkah saudara sediakan waktu untuk melawat, menghibur, dan mendoakan orang sakit? Pelayanan kepada orang sakit ini penting sekali, menjadi bagian integral pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena salah satu diantaranya tugas gereja adalah melayani, mengunjungi, menguatkan, menghibur, memberdayakan, mendoakan orang-orang sakit. Kita adalah sahabat seperjalanan untuk melalui lembah kekelaman. Maka dia akan berkata seperti Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut. Saudara, kehidupan lewat suasana persahabatan, kita hadir memberdayakan atau menguatkan dalam topangan doa supaya dia bertumbuh dalam hidupnya. Ya, dia sanggup mengambil keputusan. Apalagi penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit pandemi corona seperti sekarang. Ya, banyak penderita sakit menjadi kabur cara pandangnya akan pengharapan, terutama kena penyakit kanker, saudara. Seorang pendoa yang baik tentunya memberi bantuan supaya dia bisa melihat bahwa penyakit bukan akhir segalanya. Dunia kita belum kiamat. Bukan penyakit yang membawa kematian, tapi dalam penyakit itu pun ada anugerah Tuhan. Makanya pendoa harus memberdayakan daya yang tersisa di dalam si pasien yang sedang lemah. Ya, saudara, walaupun pasien menganggap bahwa penyakit ini adalah bencana baginya, sehingga dia depresi, merasa Tuhan tidak membuka pintu, bahkan berkata,
Saya sudah berdoa Pak Pendeta sampai lutut saya hitam. Kenapa kok saya tidak sembuh? Kalau emosi ini kita tidak kelola dan tidak dilayani dengan baik, dapat mengarah ke depresi berat. Akhirnya muncul godaan untuk dalam tanda kutip bunuh diri. Ada 4 bunuh diri yang sangat mengerikan bagi orang yang sakit kalau tidak dilayani oleh pendoa, oleh gereja, oleh pendeta. Pertama, bunuh diri dia secara spiritualitas, tidak mau percaya Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan, tidak adil Tuhan. Yang kedua, bunuh diri secara psikologis. Ya, diam dan tidak mau bicara dengan siapapun, dia tutup mulut. Yang ketiga, bunuh diri secara sosial, menutup ruangan, tidak membiarkan orang lain masuk ke kamarnya, tidak mau lagi berbicara dengan orang lain. Bahkan yang keempat, ada juga diam-diam bunuh diri secara fisik. Makanya harus kita dampingi, saudara. Dia marah kepada Tuhan dan tidak mau lagi berdoa. Pernahkah saudara bayangkan keadaan di rumah sakit membuat spiritualitas seorang lebih parah dibanding di rumah? Kalau di rumah ada keluarga, di rumah sakit kalau ada di ruang ICU, dia mendengar mesin. Ya, di ruang ICU dia semakin takut, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam pelayanan. Ya. Bahkan krisis yang lain adalah dia merasa menjadi objek industri farmasi, juga objek di teknologi diagnosis. Dalam situasi inilah pendoa perlu sekali melayani dengan sabar. Tapi perlu kita perhatikan beberapa. Saudara, saya pernah mengajak orang mengunjungi orang sakit, tapi dia terlalu banyak berbicara. Dia bertanya, dia ingin tahu sekali penyakit yang diderita oleh ibu ini. Ya, dia sepertinya lebih dari dokter. Dia bertanya, ibu sakit apa? Lalu dijawab oleh pasien, wah, kata dokter, ada plek di paru-paru saya. Oh, plek, oh itu udah hitam itu ibu. Sama dengan tetangga saya sebelah, ibu sudah susah makan ya, sering sesak ya. Nah, itu tetangga saya bu, setelah plek hitam di paru-parunya, 1 bulan meninggal dia bu. Nah, ini tambah sakit dia nanti. Padahal kita harus memberikan kepada dia semangat baru, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Kita harus memberikan supaya rohnya menyala-nyala. Kalau bahasa Batak dikatakan marolok-olok kondiki, ya, terburak-burak musuhnya, bahasa Karo. Wah, semakin kuat dia, ya, be strong gitu ya. Saudara, yang perlu diperhatikan, jangan banyak rombongan besar, cukup 1-2 orang tim ke rumah sakit. Jangan 1 mobil besar, itu sering terjadi. Yang kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Ya, atau kita katakan sakit apa, bagaimana perasaannya. Nah, itu nggak perlu. Yang ketiga, jangan menyebut penyakit dengan sembarangan. Jangan. Ketahuilah dia sekarang berada di dalam terminal islands. Ingat dan kuduskan waktu. Ya, jangan banyak sekali waktu-waktu itu dibuang, atau cukup 10 menit kita hadir, atau 20 menit paling lama. Hormati juga pihak keluarga yang 24 jam tidak tidur. Ya, dia juga perlu dikuatkan supaya dia juga menjadi penguat. Ya, jangan bercakap dengan sesama pelawak atau berbisik-bisik, jangan, saudara. Jangan ada wawancara seperti wartawan, jangan bernasihat. Ya, jangan mengucapkan doa keliru. Ya, nggak perlu itu, saudara. Simple saja.
Mazmur 42 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya. Waktu sakit di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadilah pendamping yang baik, karena kita tahu Tuhan itu yang bekerja. Jehovah Jireh, ya, Jehovah Rafa, dia menyembuhkan. Dikatakan dalam Yesaya 34 ayat 16, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Jadilah kita pelayan-pelayan, pendamping-pendamping orang sakit masa pandemi ini. Doakan, topang mereka, dan kirim cinta kasih kita, mungkin melalui makanan, buah-buahan, vitamin yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa luar biasanya firman-Mu yang telah memberi kekuatan baru. Kami percaya Engkau pertolongan yang sangat terbukti. Ajar kami Tuhan untuk melakukan pelayanan untuk orang-orang sakit, mendampingi dia, mendoakan dia, menguatkan dia. Ketika aku sakit, Engkau merawat aku. Sembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sedang terpapar, yang sedang dirawat di rumah sakit. Berikan semangat baru, kekuatan baru, bahkan tim medis yang bekerja luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan dia, Tuhan jaga, Tuhan proteksi. Terima kasih Bapa, Engkaulah penyembuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Salam.